Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Mileniawan Januar Ramadhani, Formasi Inspektur Penerbangan, Instansi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman dari agenda 4. Sebelum kita mulai lebih jauh, berikut ada gambaran besar dari apa yang saya sampaikan, dimulai dari pengertian dan konsepsi habituasi, lalu ke definisi aktualisasi, dilanjutkan ke pengertian dan metode analisis isu, lalu ke konsepsi kegiatan, dan yang terakhir keterkaitan analisis isu dan kegiatan aktualisasi. Jadi sebelum mulai saya ada gambaran sederhana dulu sebelum kita mengacu ke definisi formil dari apa itu habituasi. Di gambar kiri kita lihat ada kura-kura. Ketika kura-kura ini pertama kali kita sentuh, maka ia akan memberikan suatu respons seperti ketakutan dan bersembunyi di tempurungnya. Tetapi apabila kura-kura tersebut sudah terbiasa dengan adanya sentuhan yang kita berikan secara beberapa kali secara periodik, maka ia mulai terbiasa dan tidak lagi takut terhadap sentuhan yang kita berikan. Nah, begitu pula di gambar kedua kita dapat sebuah pesawat. Ketika kita tinggal di daerah sekitar bandara, mungkin kita pertama kali cenderung tidak terbiasa dengan suara bising yang dihasilkan oleh pesawat. Tetapi apabila kita sudah cukup lama tinggal di tempat tersebut, di dekat bandara, lama-kelamaan kita memiliki suatu kekebalan karena terbiasa mendengarkan suara-suara bising tersebut. Jadi berikut adalah penjembatanan dari apa yaitu habituasi. Sekarang ke definisi formalnya. Jadi habituasi ini adalah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Jadi kata kunci yang bisa dibahas di sini adalah adanya suatu pembiasaan dan adanya suatu internalisasi. Kita juga bisa menyatakan habituasi sebagai persistent life situation, dan untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu. Nah, sekarang kita ke aktualisasi. Jadi aktualisasi ini adalah proses penerjemahan dari teori lalu ke praktik atau dari konsep yang kita pelajari menuju konstruk ataupun dari gagasan menuju kegiatan yang dilakukan. Nah, kita bisa juga menyatakan aktualisasi ini sebagai intervensi dari habituasi dan dia bersifat eksternal. Dan pada konteks pelatihan dasar, ini berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan ilmu yang didapat berdasarkan fungsi dan kondisi unit penempatan. Dan ini ada kaitannya juga dengan isu yang ada di unit penempatan. Apa itu isu? Isu adalah subjek penting yang didiskusikan dan terdapat beberapa kemampuan yang bisa digunakan untuk menetapkan isu. Ada environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan bisa menentukan hubungan kausalitas. Ini ada kaitannya juga dengan metode fishbone diagram. Lalu yang kedua adalah problem solving, yaitu di mana kita menyelesaikan masalah dengan memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah analisis, di mana kita berpikir secara konseptual dan mampu mengidentifikasi kausalitas dan juga manfaat dari sebuah pilihan yang kita bangun. Nah, terkait analisis isu itu ada beberapa metode. Yang pertama itu parameter USP, singkatan dari U-nya urgency, lalu seriousness dan growth. Parameter U ini berkaitan dengan seberapa penting suatu isu harus dibahas, lalu seriousness ini berkaitan dengan seberapa besar dampaknya isu tersebut apabila tidak diselesaikan, dan yang terakhir adalah growth, itu adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya atau membesarnya isu tersebut apabila tidak diselesaikan segera. Nah, parameter USP ini berkaitan dengan bagaimana prioritas kita menyelesaikan isu-isu tersebut berdasarkan scoring atau penilaian. Jadi apabila poin akumulasi dari USD ini semakin besar, maka semakin prioritas isu tersebut untuk diselesaikan. Ada pula metode yang dinamakan fishbone diagram. Pada fishbone diagram kita lebih berfokus ke kausalitas. Apabila terdapat satu isu, apa saja yang menyebabkan isu tersebut terjadi. Dan dengan adanya kita bisa mengidentifikasi sebab-sebabnya, maka kita bisa menyelesaikannya. Dan itulah yang kita bahas di konsepsi kegiatan. Jadi di kegiatan ini kita membahas dari analisis isu yang sudah ada secara dampak dan juga secara sebab akibat, bagaimana cara kita menyelesaikannya. Dan kegiatan itu diurai dalam beberapa tahapan kegiatan yang terukur. Dan untuk konteks latsar itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar pada PNS dan mengkorelasikannya kepada kegiatan-kegiatan yang sudah kita formulasikan tadi. Nah, lalu bagaimana keterkaitan antara analisis isu dan kegiatan? Jadi ketika kita menganalisis isu, kita sesuaikan juga dengan kondisinya pada kantor.
Dan kemudian untuk menyelesaikan kegiatannya itu juga kita sesuaikan juga dengan nilai dasar PNS dan juga visi misi kantor tersebut. Nah, lalu dari kegiatan dirumuskan tadi, untuk konteks pasar itu juga kita perlu adanya diskusi dengan mentor dan juga diskusi dengan coach kita masing-masing. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.